Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kita sudah mulai live di tanggal hari ini 24. Puji Tuhan, haleluya. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk dan kita share linknya dari GBI Mangga Besar. Baik, sudah saya lihat bahwa sudah live streaming ya. Baik, Ibu Acen Lesmana sudah kami lihat, Ibu Tani ini sudah kami lihat. Ibu Susianti Tamsir, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ada 3 perangkat yang bersama-sama online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ibu Tani ini, Tuhan Yesus memberkati ya. Damai sejahtera Tuhan sama Pak Yafet dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Bu Acen Lesmana juga, Shalom. Selamat pagi Ibu, Tuhan berkati Ibu ya. Anak, cucu, menantu dalam berkat kasih sayang rahmat Tuhan. Juga buat Ibu Susianti Tamsir, halo shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Anak, cucu, menantu disertai oleh Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Hai Pak Paulus, selamat pagi Pak Paulus, damai sejahtera Tuhan ya Pak. Tuhan memberkati Bapak dalam damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan. Semua sehat, semua baik-baik saja. Kami hari ini juga siap melayani Tuhan bersama Bapak dan Ibu Gembala, bersama Petrus, Ganda, dan Yuni, dan Airin sama-sama siap melayani Tuhan, beribadah. Halo Cilalan Lani, selamat pagi, Tuhan memberkati. Halo Ibu Ciliana Teng, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan. Oh ya baik, link ini akan kita share ke jemaat ya, ke link ke jemaat. Jadi Bapak Ibu juga bisa bantu share ke teman-temannya lewat WA. Tapi kalau Bapak Ibu mau share di Facebook silakan. Tetapi bisa juga Bapak Ibu share ke rekan-rekannya atau Bapak Ibu yang kenal ke Facebook GBI, ke link WhatsApp-nya ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu Liana Teng, salam ya buat Oma Gioklan ya, buat Tante Gioklan, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Buat Pak Handoko, keluarga besar, Tuhan Yesus memberkati, damai, sejahtera, kasih sayang Tuhan. Amen. Semua di dalam anugerah Tuhan ya. Hai Pak Gembala, selamat pagi Pak Gembala. Tuhan memberkati Bapak ya di dalam damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Selalu sehat bersama Ibu. Nanti tanggal 30 Oktober ini merayakan pernikahan. Puji Tuhan, dalam pernikahan yang ke-55 ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Haleluya. Benar ya Bu ya? Iya, dalam damai sejahtera Tuhan. Anak cucu Ibu, anak cucu menantu Bapak dan Ibu Gembala dalam penyertaan Tuhan. Saya mengaminkan itu. Amin. Haleluya. Shalom juga buat Ci Nurmala. Tuhan Yesus memberkati. Stefani, selamat pagi. Nih, Stefani tulis begini, selamat shalom Oma, selamat pagi, selamat beribadah. Selamat pagi Stefani, Tuhan berkati dengan keluarga besarnya ya. Ya, ada Stefani, ada Ci Ayun, haleluya. Ada Pak Santo, ada Kelvin. Tuhan Yesus memberkati ya. Amen. Cimeli, selamat pagi Cimeli. Apa kabar? Selamat pagi di daerah Mangga Besar Tangki sana. Tuhan memberkati Cimeli. Haleluya. Victor disertai Tuhan dan keluarga besar Cimeli pun disertai oleh Tuhan. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Ibu Novi, selamat pagi, damai sejahtera Tuhan. Shalom Ibu Novi. Ibu Novi, Pak Mancung. Tuhan Yesus memberkati juga bersama Ornel, bersama Yeni, bersama anak mereka, juga bersama Ramon dan juga bersama Ebert di dalam anugerah Tuhan ya semuanya. Ibu Teng Yuli, Ci Teng Yuli, shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera, sehat selalu buat Ibu Teng Yuli ya. Anak cucu menantu dalam penyertaan Tuhan. Ada Pak Yafet juga. Ada Ibu Susana Iskandar bersama Pak Koswara bersama dengan anak cucu menantu. Diberkati di dalam Tuhan. Selamat pagi buat Melisa, selamat pagi buat Ci Ayun, selamat pagi buat Pak Yafet, selamat pagi buat rekan-rekan sekalian, Cici Lili Margareta, haleluya. Ibu Sueng, selamat pagi Amah, Tuhan Yesus memberkati Amah ya, selalu sehat ya. Juga kami mau ucapkan selamat pagi buat Ko Cuncun, hai Ko Cuncun, hai Ci Ien, selamat pagi bersama Melisa ya. Di dalam damai sejahtera kasih sayang Tuhan. Ini sudah jam 7:02 tetapi kita tetap masih share dulu karena sempat tadi ada hambatan, tapi kita sudah share semuanya di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu Gembala akan menyampaikan firman Tuhan dan nanti akan dibawakan doa tutup dan doa berkat oleh beliau, mari kita sama-sama mau memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk sama-sama beribadah.
Ambil Alkitabnya, bawa Alkitabnya, dan membaca bersama-sama. Oh iya, tadi ada Pak Hermanus Herman. Shalom Pak Hermanus Herman ya. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera atas Pak Hermanus. Haleluya. Juga untuk Cisueng selamat pagi buat Ko Acit juga ya. Selamat pagi ya Ko Acit. Selamat pagi juga buat anak cucu menantunya Cisueng di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Hai, selamat pagi Lina Teresia. Apa kabar? Selamat pagi ya Lina ya. Tuhan Yesus memberkati anak dan suami Julius di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Selalu diberkati Tuhan, berkelimpahan di dalam damainya Tuhan. Selamat pagi juga buat Pak Victor, buat Ibu Icu, damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Icu sekeluarga besar ya, dalam anugerah Tuhan. Semua. Haleluya. Yuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Sekali lagi, jika Bapak Ibu sudah mendapat linknya, Bapak Ibu bisa share ke ibadah kita. Nanti juga saya akan coba share kemarin ada yang minta linknya dari Pak Pendeta Fajar Purnama, mungkin bisa di-share baik ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari sama-sama katakan, yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami, katakan bersama, dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Mari sembah, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
kasih, terima kasih Yesusku. Syukur, 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 syukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, kebesaran, kemuliaan kami naikkan bagi Tuhan yang kami tinggikan. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang penuh dengan kasih dan anugerah, yang sudah mengampuni segala salah dosa kami, dari ujung rambut sampai telapakan kaki. Tuhan, layakan kami untuk menghadap tahta suci-Mu. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan, meninggikan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami mau serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh beribadah bersama jemaat-Mu GBI Mangga Besar dan saudara-saudaraku yang lain, bahkan yang di luar negeri, yang bisa mendengar, bahkan memberi respon. Kami percaya mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah semua ini boleh menjadi berkat. Tuhan, mari urapi kami semua, juga hamba-Mu Tuhan, ampuni segala salah dosanya, sucikan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui firman ini, banyak jiwa diselamatkan. Amen. Tuhan, kami diajar untuk menjadi penuai, kami diajar untuk menjala jiwa, dan kami serahkan semua ini, firman ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi, kuduskan setiap alat-alat perangkat ini Tuhan, yang kami pakai Tuhan, supaya sampai kepada setiap jemaat, tidak ada gangguan, karena Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu Pendeta Petrus Suganda dan pendeta pembantu Yuni Haryanti yang mengurus ini semua. Berkati juga dengan Irene. Kami percaya juga dengan Bapak Gembala. Kami syukuri kami sekeluarga mau menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dan saudara-saudaraku juga boleh mengajak keluarganya untuk datang kepada Tuhan, beribadah, menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang patut disembah dan patut dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan kebaktian pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Baik dari jemaat GBI Mangga Besar maupun yang lain ya, sampai kemarin yang di Eropa memberi respon, yang di Australia juga, dan kami percaya di belahan dunia lain ya, misalnya di Amerika ada Stephen, dan kami percaya semuanya mereka boleh mendengar dan bisa mendengar ulang ibadah online ini, karena Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Kalau kita ini dijadikan selamat oleh Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita memberitakan Injil. Saudara, kita dipanggil sebagai penuai. Itu adalah judul bulan ini ya. Kita bersyukur kalau hari Minggu ini adalah minggu terakhir. Ada kebaktian pagi, kebaktian sore ya, belum. Masih belum ya, masih ada. 2 minggu. Dan 2 minggu lagi. Dan kita percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya yang sudah mendengar tentang khotbah ya, menjadi penuai. Kita diajarkan untuk menjadi penuai. Dengan apa kita belajar menjadi penuai? Ibu Bapak jangan takut, jangan pikir, aduh saya mah nggak bisa khotbah, bagaimana jadi penuai? Bisa Bapak Ibu dengan bersaksi ya. Kalau saudara atau Bapak Ibu bersaksi atas kehidupan kita, di mana Tuhan Yesus sudah menolong, dan bagaimana Tuhan berjalan di muka bumi ketika masih ada, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang kusta, bahkan orang mati dibangkitkan. Kita muliakan Dia dengan apa yang kita sudah baca. Nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Nanti saya minta
pendeta pembantu Yuni Haryanti untuk membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-28 sampai 29. Yohanes 4 ayat 28 sampai 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Amin. Saudara yang kekasih, kalau kita membaca firman Tuhan, bahwa ada seorang wanita ketika dia berjumpa dengan Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu boleh baca sebelumnya di atasnya, dan dia sangat-sangat kaget ketika berjumpa dengan Yesus. Dia tahu kehidupan, Tuhan Yesus tahu kehidupan perempuan ini. Apa yang diperbuat juga tahu. Lalu Tuhan itu memberikan dia keselamatan, yaitu dengan memberi air hidup, ya. Kalau dia percaya, ya, kalau saudara baca semua. Dan perempuan ini tahu bahwa bingung, kenapa? Apakah dia Yesus Mesias? Nah, saudara-saudaraku, kita akan baca selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-39 sampai 40. Saya minta pendeta pembantu Yuni Haryanti bacakan. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. 42, ya, teruskan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Amin. Nah, saudara, wanita ini yang tadinya bingung, kenapa orang ini kok tahu seluruh kehidupannya. Dia sudah diselamatkan ketika dia terima Tuhan Yesus, lalu dia tinggalkan tempayannya, dia lari ke kota. Waduh, saudara, nggak deket ya, lari. Lalu dia ceritakan kepada tetangga-tetangganya bahwa dia telah menemukan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia sangat kaget, apakah ini Yesus Kristus yang dibicarakan tentang Mesias itu, juru selamat. Dia menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Lalu dia bawa orang sekampung itu kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus merasakan kebahagiaan melihat orang-orang ini mau bertobat. Bahkan mereka berkata, "Tuhan, tinggallah di tempat kami." Sehingga Tuhan Yesus tinggal 2 hari di sana. Nah, saudara, kalau kita membaca sebelumnya, perempuan ini siapa, saudara? Dan apa yang diperbuat Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tidak melihat lagi dosa-dosanya karena dosanya sudah diampuni. Tuhan tidak melihat lagi latar belakangnya. Tuhan mengasihi setiap jiwa yang mau diselamatkan. Kalau perempuan ini sudah diselamatkan, dia lari ke kota, dia panggil seluruh kampungnya. Orang kampung itu juga bingung, ya. Perempuan ini sebetulnya kalau dikatakan dia sebagai orang yang tidak baik, tetapi karena perkataan perempuan ini ada Roh Kudus yang mengajar kepada dia, dan terjadilah banyak jiwa yang datang boleh diselamatkan. Nah, saudara, saya mau kasih sedikit kesaksian bagaimana Tuhan membukakan berkat-Nya untuk kita menjadi penuai. Bagaimana kita bisa menjadi penuai yang berhasil? Dengan apa? Saudara tidak perlu harus bicara di mimbar atau khotbah. Saksikan kebaikan Tuhan, saksikan kemuliaan Tuhan. Apakah Tuhan sudah menyembuhkan saudara dari sakit yang begitu berat sehingga sudah disembuhkan? Dan apakah saudara mengalami masalah yang begitu berat, tertekan, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menolong? Hanya Tuhan Yesus.
Saudara yang kekasih, apakah kita menghadapi persoalan rumah tangga dengan suami, dengan anak-anak? Mari datang kepada Tuhan, dan Tuhan mau menolong kepada kita sekalian. Saudara, kalau saya waktu kecil saya tinggal di Cirebon, saya umur 3 tahun sudah tinggal di sana, saudara, sampai umur 7 tahun. Saya ingat betul ya, ketika di rumah engkong itu rumahnya 1000 meter persegi sampai ke belakang. Luas sekali karena rumah itu adalah rumah nenek moyang. Jadi engkong itu punya papa dan punya engkong ada di desa Fujian ya, di Hokkien. Di Hokkien itu desanya Lungci. Dan dia datang dari Lungci, pemuda ini ya, yang bernama Li Eng, datang ke Indonesia, yaitu ke Cirebon di desa Babakan. Dan saudara, di sana dia bertemu dengan seorang wanita juga ya, seorang yang menjadi seorang wanita, tetapi dia juga adalah keturunan Chinese, dan di sana juga ayahnya itu adalah seorang yang terpandang, tuan tanah di sana. Jadi ketika dia menikah, dibawalah perempuan ini ke orang tuanya di Lungci, desa Lungci. Di sana mereka tinggal 2 tahun, lalu setelah itu kembali lagi ke desa Babakan dan membangun rumah. Dan rumah yang dibangun itu, yang engkong saya tinggal itu adalah rumah papahnya. Kami bersyukur, kalau saya suka tanya sama engkong, "Kong, itu apa aja di atas itu?" Di atas itu ada hiolo ya saudara. Zaman dulu orang tuh nyembahnya leluhur, nggak tahu apa. Yang tingkat pertama tuh tinggi, itu ada satu tempat hiolo, dia bilang itu buat sembahyang Tuhan Allah. Dan yang kedua, susunan kedua ada 7 meja abu itu yang harus kalau sembahyang pakai hio, 7. Saya bilang, siapa aja Kong? Itu engkong punya engkong punya emak, lalu papahnya engkong, mamahnya engkong, lalu ada kokohnya engkong, lalu ada adiknya engkong, lalu istrinya engkong yang meninggal. 7 saudara. Makanya saya bilang, kok kalau yang buat Tuhan Allah dikasihnya buah? Iya, Tuhan Allah maunya buah, dikasihnya buah-buahan. Yang tingkat kedua itu kalau tahun baru itu harus bikin makanan ya. Kalau musimnya bikin dodol dari yang paling besar sebesar gini sampai 7 susun yang paling kecil diikat jadi satu ya, itu namanya kue Cina dipanggilnya. Dan semua ada samseng, ada segala macam di situ, itu disediakan untuk leluhur. Dan saya tanya kepada engkong, apa dia bisa makan? Iya, di sono dia makan. Saya bingung ya, karena saya masih kecil. Dan dimasakin juga makanan 12 mangkok. Dan saya waktu itu tidak mengerti, karena saya belum tahu, belum mengenal Tuhan. Dan keluarga engkong juga belum mengenal Tuhan. Dan pada suatu ketika, engkong itu suka baca Bible yang bahasa Belanda ya. Engkong saya itu bisa berbahasa Belanda, bisa bahasa Indonesia, dan dia baca Bible bahasa Belanda. Dan pada waktu tahun 56 ada Osborne datang. Dan Osborne datang itu engkong tuh diajak ke Jakarta. Dia tuh piansui, tangannya nggak bisa diangkat. Kakinya juga jalannya agak sedikit diseret. Dan ternyata waktu Osborne datang itu, semua yang sakit disuruh maju. Dan engkong ini diajak oleh II saya tuh dituntun. Ketika itu engkong menerima kesembuhan, dia bisa angkat tangannya sampai tinggi ya, puji Tuhan. Dan engkong sudah menerima Tuhan meskipun pada saat itu belum ada gereja, belum dibaptis. Saudara, ketika dia sudah tahu, dia baca firman Tuhan, dia mengerti bahwa ada yang namanya juru selamat. Dan ketika itu emak saya ini ya, emak yang punya anak mama, karena yang dulu itu punya anak 5, emaknya meninggal, jadi engkong menikah lagi dengan emak, jadi emak sambung. Ternyata punya anak itu paling besar mama, semua perempuan. Saudara, Tuhan itu memberkati apa yang mempunyai rencana Tuhan. Ketika mama menikah dengan papa saya dan melahirkan anak-anak ya, melahirkan Cici, melahirkan saya dengan begitu banyak anak, sehingga kalau lahir saya Cici dikirim ke rumah emak, dan waktu lahir Yayang saya dikirim ke rumah emak. Jadi saya di sana sampai umur 7 tahun, sampai sekolah di desa. Ternyata saudara, orang cerita bahwa emak dari engkong Li Englan ini adalah yang setia juga dengar
firman Tuhan meskipun pada waktu itu belum dibaptis. Ketika mama dan papa saya bertobat ya, ketika papa disembuhkan, mama juga disembuhkan, dia datang ke Babakan, ke desa itu, dan memberitakan kabar sukacita ini ke seluruh keluarga, karena satu baris itu, rumah itu 20 semua saudara ya. Engkong itu keluarganya 7, engkong nomor 3, dan ada kakaknya, ada kakak paling besar yang meninggal, kakak yang kedua ada, dan adiknya juga ada yang meninggal, tapi semuanya 7, perempuan 2. Semuanya itu saudara, jadi satu kampung itu semua saudara, depan saudara ya, 20 rumah, 20 di sini, 20 di sini, karena yang rumah besar itu yang ditempatin engkong adalah rumah utama ya, yang rumah besar. Di situ juga ada ornamen-ornamen Cina, dan saya juga bingung. Ketika saya ada kesempatan pergi ke Guangzhou, saya begitu kaget ya. Di situ saya melihat ada lukisan yang sangat besar, sama seperti di rumah engkong ya. Rumah engkong itu lukisannya besar, kalau sekarang tuh seperti banner. Ada gunung, ada awan-awan, dan ada tulisan Mandarin ya. Saya tidak mengerti tulisannya, tapi di situ waktu saya ke Guangzhou ada. Dan yang saya heran lagi, ketemu lagi satu adalah kaca rias. Kaca rias di kamar yang kami tidur, saya tidur dengan ii. Dan di situ ada satu kaca rias yang terbuat dari tidak tahu kayu jati apa kayu mahoni, warnanya coklat gelap. Atasnya ada burung hong ya 2, dan itu dari meja marmer, itunya kaca. Dan di situ ada laci-laci. Saya ingat banget karena saya tidur di situ. Juga ranjangnya. Ketika kami lihat di Guangzhou, sayangnya saya tidak boleh memotret di situ. Dan di situ dikatakan dari keluarga Li di situ, kerajinan yang dibuat. Aduh, saya kaget. Saya bilang, ini kalau gitu dari leluhur kami, saudara. Ternyata apa yang saya lihat, saya bisa tahu, dan kami dengar cerita ini dari saudara-saudara kami yang sudah umur 88 tahun ya. Dan beliau ini 3 orang mengatakan, bukan 1 orang, 3 orang mengatakan asal mulanya. Dan 1 orang lagi mengatakan asal mula dari keluarga papa. Papa juga, papahnya adalah tadinya engkongnya juga dari China, dan papahnya ini di sini di Babakan juga, di desa Babakan, sampai membuat pasar, membangun pasar, meskipun pada zaman itu sulit ya, tapi dia membangun pasar dan tempatnya itu dikasihkan orang dagang, saudara. Puji Tuhan, kasih sayang Tuhan dicurahkan kepada anak-anaknya. Karena apa, saudara? Waktu papa mama bersaksi, seluruh desa itu bertobat, dan waktu mereka bertobat, mereka mencari ibadah, dan ternyata Tuhan membukakan gereja pertama dibuka di sana, gereja Pantai Costa dan gereja Katolik, ada 2. Satu di rumah tuaku dibuka ya, jadi masih rumahan, gereja Katolik, dan satu lagi yang lebih dekat ke sana, gereja Pantai Costa, yaitu pendetanya orang Manado ya, namanya saya lupa, tapi gereja itu sudah mulai berdiri, dan ternyata seluruh desa itu boleh diselamatkan. Saudara, apa yang diperbuat kita kalau kita sudah menjadi anak Tuhan diselamatkan? Bisakah kita jadi penuai? Bisa. Saksikan kebaikan Tuhan. Papa mama saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan supaya saudara-saudaranya diselamatkan. Termasuk papa punya koko di sana, ada ensonya papa ya, yang di Jakarta juga terima Tuhan ketika Osborne datang. Tuhan menyembuhkan dan dia juga percaya kepada Tuhan. Dan cici-cicinya semua percaya kepada Tuhan ya, cici-cicinya papa. Yang terakhir tuako menerima Tuhan. Sebelum dia menutup mata, dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara, kalau mama juga bersaksi, seluruh keluarga mama bisa bertobat, bisa menerima keselamatan. Dan bagaimana dengan keturunannya ya, saudara kami tuh yang di sana ya, dia mengatakan kita nih generasi kelima. Puji Tuhan ya. Kalau mereka rata-rata umurnya 70 tahun, artinya 350 tahun yang lalu mereka datang ke desa ini. Dan mereka beranak pinak ya. Bersyukur kepada Tuhan. Di mana Tuhan memberi keselamatan. Setelah mama, papa menerima keselamatan, emak saya itu ya, karena engkong tuh sesudah itu meninggal. Dan emak itu mau tinggal di Jakarta karena di rumah tidak ada orang lagi. Di Jakarta, dan adik saya juga Yahya dibawa ke Jakarta, dan ternyata
emak juga terima keselamatan. Kenapa? Ketika dia sakit kanker otak, emak kena kanker otak, dokter bilang harus dioperasi. Tapi di sebelah itu sudah 2 tahun tidak sadar, dioperasi otaknya tidak sadar. Dan kami keluarga berembuk, bagaimana? Apakah harus dioperasi atau enggak? Kita doa. Dan ternyata satu malam emak didatengin Tuhan Yesus. Kelambunya dibuka, ya zaman dulu rumah sakit itu ada kelambunya karena banyak nyamuk ya. Jadi kelambunya dibuka, Tuhan Yesus datang menjamah kepala emak. Sehingga emak disembuhkan. Ketika datang dokter yang memeriksa, ya katanya 3 hari lagi mau dioperasi. Karena emak tuh matanya udah nggak begitu awas dan juga kepalanya sering pusing. Ternyata saudara, dia bilang tadi malam apa ada suster dokter yang datang? Nggak ada katanya. Ternyata dia lihat Tuhan Yesus memakai jubah putih. Dia disembuhkan. Ketika dokter periksa lagi, sudah tidak ada itu penyakitnya. Dan ternyata dokter heran, juru rawat heran, semua heran. Tuhan menyatakan mujizatnya supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya anak cucu emak juga lebih percaya kepada Tuhan. Dan kami yang sudah sekolah minggu, saya bersama Esther, dan kami terima dengar kabar bahwa emak mau dibaptis. Kita sangat-sangat bersyukur. Ya, Tuhan begitu baik, diselamatkan. Sehingga waktu keluarga besar berkumpul, bagaimana dengan abunya itu yang 7? Coba tanya emak, udah dikubur aja dah, jadi kita nggak ngurusin lagi. Puji Tuhan, ya. Jadi semua abu itu dikubur. Dan kita bersyukur di rumah emak, setelah emak sembuh, menjadi kesaksian menguatkan orang. Di rumah emak jadi persekutuan doa. Saudara, apa yang kita pikirkan? Nggak mungkin kan kalau kita pikirkan, aduh, apa bisa saya bersaksi? Bisa. Kalau saudara ditolong Tuhan, jangan malu. Itu kuasa Tuhan yang menolong. Tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita mau bersaksi, katakan, Tuhan, mari urapi dengan Roh Kudus. Dan kami percaya, Roh Kudus akan berkata-kata memimpin kesaksian kita. Sehingga orang yang mendengar boleh diselamatkan. Sehingga kita bisa menjadi penua yang berhasil. Nah saudara, kalau kami boleh membayangkan 350 tahun leluhur kami datang dari Fujian, ya, dari Hokkien, desanya Lungci. Dan sekarang Lungci itu sudah menjadi kota besar karena saudara kami ini yang bersaksi, dia bilang dia napak tilas ke sana. Pergi ke desa Lungci. Di sana banyak keluarga Li dan dia juga sudah tidak tahu itu, pokoknya keluarga Li di sana banyak. Nah saudara, Tuhan ingin kita menjadi saksi. Marilah kita bersaksi kebaikan Tuhan atas hidup kita, ya, karena Tuhan itu sangat baik, amat baik, dan Dia ingin kita memberitakan Injil. Nah, sebagai ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Matius pasal 28, nanti pendeta pembantu Yuni Haryanti membaca dari ayat 19 sampai 20. Puji Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Nah saudara, bagaimana Tuhan menyertai kita? Tuhan ingin kita memberitakan Injil sampai kemana-mana. Ya saudara, kalau kami, saya dan Pak Lukas diangkat menjadi gembala, kami bersyukur. Tuhan mempercayakan kalau sampai hari ini kami ada, inilah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berpesan, beritakan Injil, ya terutama di dalam keluarga, ya. Juga keluarga dari Pak Lukas semua sudah bertobat. Bahkan ada yang membuat ibadah di rumahnya. Kami percaya Tuhan pakai semua kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi penuai-penuai. Supaya kita menjadi penuai yang berhasil. Dan kita juga diterima oleh Tuhan ketika kembali kepada Tuhan. Ya, manusia itu bukan saja hidup oleh roti atau oleh makan minum, tetapi oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, kalau kita baca, Tuhan Yesus begitu penuh kasih. Dia memberikan apanya untuk kita sehingga kita diselamatkan.
Kita ini adalah biji mata Tuhan. Bapak Ibu adalah biji mata Tuhan. Tuhan berkata, mari beritakan Injil ya di Samaria, di Yudea, bahkan seluruh bumi. Dan kita itu diberi kesempatan untuk memberitakan Injil di rumah tangga kita dulu, di tetangga kita, bahkan di luar. Kalau saya diberi kesempatan untuk pergi ya dari Sabang sampai Merauke, kesempatan Tuhan memberikan kami, bukan saja kami memberi keterampilan, tapi juga firman Tuhan harus dibekali untuk jiwa-jiwa yang mendengar. Dan bahkan kesaksian-kesaksian yang kami bawa semua menguatkan. Ya saudara, saya akan naikkan satu pujian bagaimana Tuhan memberkati lagu sekolah minggu ini ya. Biarlah mungkin kata-katanya ada yang lupa, tapi saya ingat semuanya. Kira-kira di lagu ini membuat semuanya bahwa kita harus memberitakan kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, karena Tuhan ingin kita supaya kita juga diselamatkan, memberitakan Injil kepada yang lain ya. Ku gemar bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kehidupannya yang sedap didengar. Karena itu semua yang kita alami disebarkan dan diulang bagi yang mau percaya. Berkatnya pun melimpah, keselamatan melimpah, dan oleh cinta kasihnya kita diselamatkan. Saudara, kita sudah diselamatkan. Biarlah kita mau menjadi pendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, mengucap syukur, dan saya diizinkan untuk mendoakan saudara semua, dan kita bersyukur dimanapun saudara mendengar ibadah online ini. Mari beritakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kalau kami sudah memberitakan firman Tuhan dan kami sudah mendengar, dan kami tahu kami diajarkan untuk menjadi penuai. Biarlah kami semua boleh menuai sebagai kesaksian hidup kami. Kalau kami sudah ditolong, disembuhkan, kalau kami sudah diselamatkan, biarlah kami juga mengerti betapa besar kasih sayang Tuhan. Tuhan mau kami diselamatkan. Tuhan tidak melihat latar belakang kami, siapa kami, asal kami, tapi Tuhan mau kami selamat. Tuhan, kami bersyukur Engkau selamatkan jiwa-jiwa. Juga GBI Mangga Besar, bahkan semua yang mendengar khotbah ini. Tuhan selamatkan, jadikan kami penuai-penuai. Jadikan kami bisa bersaksi kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk pemerintah Indonesia, doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah pemerintah Indonesia ini Tuhan berkati, apa yang menjadi keputusannya semuanya adalah dari Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke jajaran pemerintah yang paling bawah. Tuhan, kami bersyukur Engkau juga sudah berikan kesempatan kepada hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Meskipun secara online Tuhan, biarlah berita sukacita ini boleh sampai. Kenapa harus terjadi pandemi ini sehingga kami harus beribadah secara online? Karena harus ada orang-orang yang di luar sana terjangkau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga semuanya saudara-saudara kami. Staf pengembalaan Tuhan berkati semuanya, dari Bapak Gembala, Bapak Petrus Suganda, Pak Alexalan, Pak Rudi, dan juga Ibu Sansan, dan juga yang lain saudara kami, Dorti sebagai ketua sekolah minggu, dan juga Pilemon sebagai ketua youth, juga sebagai ketua WBI, ketua juga saudara kami Ocang sebagai ketua Dewasa Muda, dan juga Pak Hosea sebagai ketua lansia.
Ibu Sansan sebagai ketua WBI, Engkau berkati semuanya Tuhan. Juga jemaatmu Engkau berkati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kekurangan Engkau cukupi, yang di dalam masalah tolong Tuhan, berkati semuanya. Dan kami percaya nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang dibesarkan, nama Tuhan yang disaksikan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati dengan tangan kudus-Mu Tuhan. Juga Engkau memberkati semuanya, para pendengar, baik yang di Jakarta, baik yang di Surabaya, baik yang di Bali, bahkan ada yang sampai di Eropa, yang di Australia, bahkan yang di Amerika. Apabila mereka mendengar, biarlah mereka juga boleh menyaksikan betapa besar kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayang Tuhan. Biarlah semua ini kami syukuri dan kami percaya tangan kudus-Mu menyertai kami semua. Tangan kudus-Mu memberkati kami semua. Tuhan, kami serahkan yang sakit-sakit juga. Kami bawa saudara-saudara kami Tuhan. Juga kami bawa saudara kami Darmin, suaminya Mari, adik kami yang ada di ICU. Tuhan, tolong Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau menyembuhkannya, dan nama Tuhan dimuliakan, disaksikan kebesarannya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat Pak Aciap, Tuhan jamah sembuhkan. Apa dari Vita, Tuhan jamah sembuhkan, dan kami percaya kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami Edi di Surabaya. Tuhan jamah sembuhkan kakinya. Nama Tuhan dimuliakan, Engkau berkati seluruh keluarganya. Karena kami percaya Engkau juga sudah memberkati keluarga Pak Lukas, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang kami terima. Biarlah anak cucu kami juga Tuhan menerima Engkau, bahkan memberitakan kabar sukacita ini sampai ke seluruh bumi. Tuhan, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk beribadah online, sehingga mereka boleh mendengar dan menyaksikan betapa besar kasih sayang Tuhan. Kabar sukacita yang kami dengar, yaitu berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita terima berkat dari Allah Bapa. Diberkati bakulmu, diberkati masuk keluarmu, diberkati pelayananmu, diberkati usahamu. Apapun yang kau kerjakan berhasil. Karena berkat dari Allah Bapa kasih sayangnya, anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh yang Maha Kudus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami sudah diselamatkan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada pendeta Petrus. Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu Gembala telah menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Kami diberkati dan kami akan selalu ingat bahwa Tuhan memakai kita sebagai penuai. Siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, dan saya juga mau menyapa dan memberi salam kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Saya lihat juga ada Ci Marliana, Tuhan Yesus memberkati. Ada Kevin, Tuhan Yesus memberkati. Kevin, selamat lahir baru ya. Tuhan memberkati kamu. Kemarin sudah dibaptis ya sama jemaat GBI oleh di GBI Mangga Besar. Pak Ari Koheri. Haleluya. Hari Kohari, Tuhan Yesus memberkati Kohari ya. Salam buat Cece ya. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, juga ada saya sapa dan salam Pak Alexander Selan bersama dengan keluarganya, Ibu Christine Selan. Damai sejahtera Tuhan, juga Pak Rundi berserta dengan keluarganya. Damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu perlu diinformasikan bahwa di dalam minggu ini, di dalam minggu kemarin di tanggal 20 ya, GBI Mangga Besar kami telah membaptis 1 jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, bernama Kelvin. Selamat lahir baru Kelvin, dan diberi nama baptis, nama gereja adalah Filipus. Amin. Jadi Filipus Kelvin atau Kelvin Filipus. Saya percaya bahwa
Kelvin boleh menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga kami sudah membaptis di masa pandemi ini Ibu Lee Chok Nyo. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Lee Chok Nyo diberi nama baptis yaitu Hana. Amin. Semua hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi satu nama Ibu Hana Lee Chok Nyo, satu lagi Filipus Kelvin atau Kelvin Filipus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai nanti ya di ibadah nanti sore. Di GBI Mangga Besar, di live streaming jam 4 sore, dan kami informasikan jam 9 pagi nanti ada ibadah sekolah minggu, dan juga jam 11 nanti ada ibadah You. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom dari tempat ini. Salam dari Bapak dan Ibu Gembala. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Amin.